Halo sahabat tutorial, kalian wajib tahu beberapa hal penting yang terkadang tanpa kita sadari bikin channel kita tidak berkembang dan ditinggalkan oleh penonton. Inilah selengkapnya. Yo, selamat datang di channel tutorial Ayah. Di sini tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Terima kasih buat semua yang sudah klik dan nonton video ini. Edisi kali ini kita akan bahas 5 masalah yang sering bikin channel kita tidak berkembang beserta solusinya. Sebelum berlanjut, sekedar informasi bahwa channel ini terdapat banyak panduan dan tutorial seputar YouTube. So, untuk sahabat kreator yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat seputar tutorial YouTube dari channel tutorial Ayah, biar kita semakin berkembang bersama. Semua tahu platform YouTube terus berkembang dan diminati saja dan tidak terbatas pada usia tertentu. Terlebih karena pandemi ini, platform YouTube menjadi salah satu alternatif untuk mengekspresikan karya dan menjadi rujukan untuk pembelajaran serta hiburan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, dengan platform YouTube kita dapat mendapat penghasilan dengan tergabung dengan partner YouTube atau dimonetisasi. Berkembang menjadi konten kreator di platform YouTube bukan suatu pilihan yang tiba-tiba dan tanpa strategi, tapi banyak pengetahuan yang dapat diaplikasikan seperti personal branding, komunikasi, dan promosi. Berdasarkan pengalaman serta observasi yang kita lakukan, ini ada 5 hal yang sering dilakukan oleh konten kreator pemula dan menjadikan channelnya tidak berkembang dan kadang-kadang malah justru stagnan alias mandek. Terkadang kita menganggap hal ini sebagai suatu hal yang sepele, namun perlu disadari karena 5 hal ini sangat fatal dan bikin channel kita tidak berkembang. Inilah 5 masalah yang sering terjadi bikin channel kita tidak berkembang beserta solusinya. Masalah pertama yang sering terjadi bikin channel kita tidak berkembang adalah pemilihan topik yang tidak sejenis, baik itu topik jalan-jalan, review, vlog pribadi, mukbang, masak, otomotif, atau apalah itu. Biasanya yang sering terjadi adalah suka-suka atau campur aduk dan tidak sejenis. Padahal dengan demikian itu justru membingungkan kita sendiri dan bisa dikatakan asal-asalan. Namanya juga asal-asalan, buntutnya nggak serius. Kalau nggak serius pastinya susah berkembang karena kita mentok di ide. Dan logikanya algoritma YouTube hanya akan merekomendasikan channel yang memiliki konten yang sejenis. Sehingga pada akhirnya kalau YouTube jarang merekomendasikan konten video kita, otomatis channel kita akan sepi dan nggak bisa berkembang. Kalau mau channelnya rame dan terus berkembang dan selalu direkomendasikan oleh YouTube, jalan keluarnya lah persiapkan topik channel yang jelas dan sejenis. Masalah yang sering terjadi adalah suka ngekor. Kita sadari kadang kita suka terbawa dan terpengaruh dengan beberapa channel yang lagi hit dan trending, sehingga kita terinfluence untuk bikin konten tema yang sama. Semisal lagi rame tema podcast, terus ikut-ikutan bikin tema podcast tanpa melihat dan survei bagaimana peluang dan masalah yang nantinya akan kita hadapi. Belum jalan sebulan kita udah kehabisan tema dan ngapain? Itu hanya contoh. Ada lagi channel cover lagu yang tiba-tiba rame tanpa pertimbangan, kita langsung bikin channel yang sama tanpa menyadari kualitas suara kita. Akhirnya mentok karena bingung mau cover lagu apa yang sesuai dengan karakter suara kita. Karena memang tidak ada background olah vokal sama sekali, akhirnya channel pun nggak bisa berkembang. Alias gagal maning. Suatu ketika lihat konten mukbang ramai banget nih, enak, bikin konten yang sama, isinya cuman makan-makan aja, ikutan bikin lagi. Tapi karena mukbang harus bikin modal, cari modal, butuh modal yang banyak, pas tanggal tua mandek nggak bisa bikin konten. Akhirnya mandek juga. Kalau bikin konten suka ngekor tanpa dilihat dulu plus minusnya, susah banget untuk berkembang. Terus bagaimana dong jalan keluarnya? YouTube itu seperti halnya personal branding. Jadi kita nggak bisa ikut-ikutan apa yang dilakukan orang lain dan berharap kita akan meraih kesuksesan hal yang sama. Namun kita harus bisa mengeksplor apa yang ada kelebihan pada diri kita dan apa yang sedang dibutuhkan orang. Kombinasikan hal itu, kombinasikan konsep tersebut. Semisal kita adalah pedagang, silahkan bisa bikin konten tentang barang dagangan, review dagangan tersebut, dan begitu kita akan bisa dapatkan 2 manfaat atau bahkan multi manfaat. Bisa dapat penghasilan dari YouTube, usaha kita akan semakin dikenal oleh masyarakat.
Masalah ketiga yang sering bikin channel kita tidak berkembang yaitu tidak konsisten. Masalah yang sering terjadi setelah kita bisa memilih jenis topik yang sama dan udah nggak ngekor lagi adalah kurang konsisten dalam upload video. Banyak alasan yang sering kita temui, diantaranya sibuk, mentok ide, dan lain sebagainya. Padahal ketidakkonsistenan ini imbasnya sangat besar banget untuk perkembangan channel kita. Para subscriber yang telah menyalakan tombol lonceng pasti akan kembali lagi. Tapi kalau ternyata tidak ada video baru yang di-upload, maka dia akan males dan kabur. Yang paling ekstrim adalah dia akan unsub. Coba bayangkan kalau gara-gara kita nggak konsisten upload video, beberapa saja sub yang akan hilang, mungkin meninggalkan channel kita. Selain ditinggalkan subscriber karena tidak konsisten dalam upload video, pihak YouTube juga akan mengidentifikasi kalau channel kurang aktif, sehingga tidak akan diprioritaskan untuk direkomendasikan pihak YouTube. Udah ada 2 poin minus jika kita tidak konsisten dalam upload video. Solusi atau jalan keluar kalau kita tidak konsisten upload video, maka kita mulai sekarang jadwalkan biar subscriber nggak sakit hati dan nggak kabur. Semisal upload setiap hari apa, Senin, Rabu, Kamis, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Jika memungkinkan upload setiap hari, karena dengan demikian pihak YouTube akan memprioritaskan rekomendasi video-video kita. Karena pihak YouTube mengidentifikasi sebagai channel yang aktif. Jika tidak bisa upload setiap hari, silahkan atur waktu, kondisikan segala sesuatunya. Memang dalam masa perjuangan gak ada yang berasa manis, harus begadang, gak ada waktu main, dan lain sebagainya. Kesalahan yang keempat yang sering terjadi dan bikin channel kita nggak bisa berkembang adalah judul dan thumbnail yang kurang menarik. Judul dan thumbnail yang kurang menarik akan jarang dilirik oleh penonton. Orang cenderung lebih suka tertarik dengan judul dan thumbnail yang menarik penglihatannya. Jangan sampai karena judul dan thumbnail yang asal-asalan menjadi penyebab channel kita kurang diminati dan sepi pengunjung. Jalan keluarnya, pikirkan dulu judul yang menarik semenarik mungkin sebelum video diupload, dan siapkan thumbnail yang dapat mempengaruhi penonton untuk melirik video kita. Gunakan jenis font yang besar, warna rasta yang lebih dominan seperti merah, kuning, hijau agar thumbnail lebih menonjol. Jadi jangan biarkan penonton yang sudah klik dan nonton video kita kabur gara-gara tampilan video di 30 menit pertama membosankan. Kesalahan yang terakhir yang terjadi dan bikin channel kita jadi kurang berkembang, yaitu tampilan 30 menit pertama yang sering terjadi adalah membosankan. Tampilan video di awal sangat mempengaruhi penonton untuk menentukan pilihan bertahan menonton atau skip dan memilih video lainnya. Opening yang terlalu bertele-tele dan cenderung membuat penonton bosan dan ilfeel sehingga dia akan kabur. Jangan sampai hal ini terjadi karena perjuangan kita untuk bikin channel jadi rame akan menjadi sia-sia. Jalan keluar yang harus dilakukan adalah kita membuat 30 detik pertama video kita semenarik mungkin dengan openingan yang simpel dan tidak terlalu bertele-tele. Oke sahabat, tutorial itulah masalah yang bikin channel kita tidak bisa berkembang beserta solusinya. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di edisi tutorial berikutnya.